Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengalaman saya yang ditarget ternyata oleh pig butchering scammer. Seorang wanita pula dari Korea Selatan. Nah, tapi sebelumnya saya harus terangkan dulu gitu ya, apa yang dimaksud dengan pig butchering scam. Dari kata-katanya, pig itu babi. Butchering itu penyembelihan. Scam ya penipuan. Jadi kalau diterjemahkan bebas, ini adalah penipuan yang ujung-ujungnya mau membantai si babi. Si babi ini si korban gitu. Jadi babi ini akan diperdaya, kemudian akan disembelih. Jadi itulah modus penipuannya ini. Jadi maka nama kerennya pig butchering scam. Butchering itu menyembelih ya. Sebenarnya ini adalah modus lama. Modus lama. Sekitar 1 tahun yang lalu saya sudah pernah bahas ini, tapi dengan latar belakang yang berbeda. Anda bisa lihat di sini videonya ya, Anda bisa lihat video saya 1 tahun yang lalu. Waktu itu video saya masih sederhana sekali ya. Oke, waktu itu saya terangkan modusnya adalah ya ujung-ujungnya nanti kalau nggak melalui Facebook, melalui WhatsApp. Ya dia biasanya yang menarget Anda itu dari lawan jenis. Kalau Anda wanita, pelakunya pasti pria. Kalau Anda pria seperti saya, si pelakunya pasti wanita. Di situ dia akan masuk, ya mulai berkenalan ya. Hebatnya dia butuh waktu berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu ya. Untuk mulai dari kenalan dengan sopan, terus dia angkat-angkat Anda. Misalnya kalau Anda wanita, dia bilang, Anda cantik, Anda begini-gini. Tapi ujung-ujungnya dia nipu Anda. Nah, kalau video saya yang 1 tahun yang lalu, modusnya adalah biasanya wanita itu diperdaya, ya Anda cantik, gini-gini-gini. Gak lama dia bilang, sayang, aku ada kirim kamu sebuah hadiah. Itu gelang bermata berlian misalnya, yang harganya kalau dirupiahkan sekitar 500 juta, kira-kira gitu. Aku sudah kirim ya, seperti alamat yang kamu kasih misalnya. Tentu si wanitanya seneng kan, dikirim tadi perhiasan tadi ya, yang sebut saja 500 juta. Kemudian, nah Anda bisa lihat di video saya, nanti dia bilang, sayang, ternyata aku dapat pemberitahuan dari bea cukai dari negaramu. Katanya untuk perhiasan seperti ini harus bayar pajak. Kamu bayar ya pajaknya ya. Kalau enggak nanti barangnya itu disita loh sama itu. Kira-kira begitulah. Lah Anda yang terbayang-bayang mau dapat perhiasan 500 juta, benar dihubungi oleh sindikatnya lah yang dari Indonesia. Dia pakai formulirnya dari bea cukai, pokoknya keren deh. Dia bilang, Ibu, saya dari kantor bea cukai Soekarno Hatta, bla bla bla. Ini ada kiriman dari Mr. Jack, misalnya. Ini harganya sekitar 500 juta, maka ini harus bayar pajak sekian persen. Misalnya deh, 10%. 10% kan 50 juta. Terus Anda pikir, daripada saya nggak bayar 50 juta, nanti perhiasannya disita nih sama bea cukai. Tapi banyak yang kena, akhirnya dia cari itu 50 juta, dia kirim ke rekening orang yang mengaku orang bea cukai. Ya sudahlah, Anda ngerti ya ceritanya, akhirnya 50 jutanya hilang. Nah itu modus yang lama gitu. Nah modus yang baru adalah disembelinya si babi ini, bisa wanita, bisa pria. Kalau wanita lawannya yang melakukan scam itu si pria. Kalau pria seperti saya yang mencoba melakukan scamnya si wanita. Ya. Sekarang ini modusnya menawarkan trading kripto. Bagaimana trading kriptonya? Sederhana.
Kalau dia wanita dirayu-rayu, diangkat-angkat, kamu cantik gitu ya. Kemudian mau nggak kamu sukses, nanti saya ajarin main kripto gini. Mulai dah dengan investasi yang kecil gitu ya. Mungkin mula-mula dikasih menang gitu ya. Tapi ternyata website yang dipakai itu website palsu misalnya. Sehingga akhirnya tanpa sadar wanita yang ditarget itu karena pertama kali pernah menang, ini salah satu modus ya. Tapi yang kedua ketiga kali kalah. Udah pasang lagi, siapa tahu nanti menang. Tanpa sadar gitu ya, karena sudah pernah menang dan segala macam dan tekniknya membuai dengan rayuan maut, rayuan pulau kelapa, akhirnya ludes. Kira-kira begitu. Nah, ini kita lihat seorang wanita dari Korea mencoba menjebak saya. Ini baru kejadian. Nah, wanita ini berkenalan saya melalui Instagram. Dia minta pertemanan, kemudian saya approve. Dia menyapa saya tang ting tong dalam waktu 2 hari. Akhirnya dia nanya, punya WA? Saya kasih WA saya, kemudian dia hubungi saya. Nah, kita lihat di sini ya, yang setelah saya kasih WA. Baru banget ini ya, baru berapa hari? Baru 5 hari. Dari mulai dia sapa saya di WA. Belum seminggu. Ini artinya si wanita ini kurang pintar gitu. Langsung terdeteksi oleh saya. Iya, tentulah orang saya sering mereview tipu menipu, mau ditipu gitu ya. Ya nggak kena gitu. Makanya nggak perlu pakai seminggu, 2 minggu, 5 hari saja saya sudah bisa mendeteksi dia bohong. Nah, sini dia bilang, "Hello Chandra, my name is Kim." "Oh, hi Kim," saya bilang. Kemudian dia bilang, "It's nice to be friends with you now." Di sini aja bahasa Inggrisnya salah ya, orang Korea lah nggak pinter bahasa Inggrisnya. "It's nice to be friends," pakai has. Ya oke lah, kita nggak permasalahkan itu. Ya saya jawab, "Nice to know you too," gitu ya. Kemudian dia tanya, "Have you eaten lunch yet? I hope your lunch is nutritious for you." Apakah Anda sudah makan siang? Saya harap makan siang Anda bergizi. Terus saya bilang, "I'm about to have lunch." Saya sebentar lagi mau makan siang. Bagaimana dengan Anda? Terus dia bilang, "I'm going to eat too." Dia akan makan siang juga. Kemudian ting tong, nggak usah lah, itu panjang lah. Ujungnya dia tanya hobi saya apa. Hobi saya bilang saya nonton film sama dengar musik. Akhirnya dia kasih lihat film ini, Train to Busan. Dia kan orang Korea. Ya saya puji lah, "Oh looks great." Ini maksudnya walaupun saya belum pernah nonton. Dari gambarnya saya bilang, "Oh bagus nih kayaknya." Terus dia bilang, "If you have time, you should watch this movie. Very good and very interesting." Kalau punya waktu nonton. Oke, saya bilang. Nah, the characters in this movie are not very heroic at first. Maksudnya karakter di dalam film ini awalnya tidak heroik. Tapi semakin lama film itu kalau ditonton akan menarik. Terus saya jawab, "Oh I see, oh gitu ya kira-kira." Kemudian, tuh sudah ting tong, saya tanya. Kan dia kasih WhatsApp dia dengan profile picture kalau nggak salah gambar anjing bukan gambar dia gitu. Padahal profile picture WA saya ya foto saya asli gitu. Saya nggak suka kasih profile picture yang bukan foto saya. Sedangkan dia kasih profile picture gambar anjing kalau nggak salah. Ya saya tanya, "Bisa nggak lu kirim saya foto lu yang terakhir?" Dia bilang, ini mula-mula saya nggak ngerti. "You are shocked to see my photo." Dia bilang, "Kamu pasti shock kalau lihat foto saya." Dia bilang, "Kenapa?" Terus dia kirim ini foto dengan muka lagi pakai masker. Masker kecantikan lah. Kemudian saya tanya, "Bisa nggak you kirim yang tanpa masker?" Kemudian mungkin dia bersihkan kali ya, saya nggak tahu. "Wait a minute," katanya. Terus dia kirim lagi foto tanpa masker putih itu. Ya saya puji lah, "Beautiful," saya bilang. Terus dia bilang, "You know, every Korean girl is beautiful." Hehehe, yes, saya bilang. Kemudian ada ting tong lagi, udahlah basa-basi busuk gitulah ya. Terus misalnya sudah bangun, sudah makan pagi, udah bla bla bla, lagi ngapain? Lagi ke kantor. Nah dia tanya di sini, "Sudah sampai belum sampai kantor?" Dia bilang, "Kalau Anda mengendarai mobil, be sure to drive your own car." Ya pastilah. Ya kalau saya
ya ini maksudnya dia mencoba melucu. Kalau kamu naik mobil, pastikan mobil yang kamu kendarai itu mobilmu. Ya kan, aduh, ya mungkin maksudnya mau joke gitu ya, mau bercanda. Terus, oh sorry, sebelumnya saya bilang saya nggak kerja, saya bilang ya. Dari Senin sampai Rabu, saya kerja dari rumah. Sepertiga dari karyawan di kantor saya itu kena COVID-19. Ya kan COVID lagi naik lagi. Terus ya saya kasih jawaban atas maksud melucunya dia. Of course, saya bilang. Terus dia kaget. Kan saya bilang sepertiga dari karyawan di kantor saya kena COVID. Apa? Dia bilang, what? Terus ya biasalah ini kan ting-tong. Karena COVID-19 perusahaan ayah saya kehilangan banyak uang, lost money. Terus saya kasih emoticon orang bersedih. Kemudian pada tanggal 5, itu kan tadi tanggal 3, tanggal 4 ya conversationnya. Ini tanggal 5, dia sapa saya lagi. Good morning, start your morning with a smile. I'm healthy, my life full of love, happiness and abundance. Amen, katanya. Are you at work? Do not forget to eat. Padahal kemarin saya udah bilang, Senin sampai Rabu saya kerja dari rumah. Saya bilang, no, I'm working from home. Saya bilang, are you busy? Don't forget to eat. Waduh, kayak istri aja gitu ya. Jangan lupa makan. Artinya dia lagi menunjukkan dia punya penuh perhatian sama saya. Terus saya jawab, karena itu udah jam 12 lewat ya. I just finished my lunch. Saya baru selesai makan siang. Kemudian, karena Anda kerja dari rumah, apa yang kamu lakukan gitu ya? Konsultansi, ya konsultan lah gitu ya. Ting-tong yang nggak penting dah ngomongnya ya, memuji-muji saya gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, saya membelikan Anda sebuah hadiah. Saya beli ini untuk kakak saya dan untuk kamu. Hore, saya bilang. Apa itu? Dia kasih lihat ini jam. Saya cek jam ini harganya sekitar 300 juta. 300 juta. Saya bilang, wow. Terus dia bilang, you must value my gift. Anda harus menghargai lah, kira-kira gitulah maksudnya. Bagaimana caranya saya menghargainya? Make a reservation for yourself. Ini mulai ngaco bahasa Inggrisnya. Memang dari awal banyak ngaconya lah ya. I will bring it for you when you get to Indonesia. Maksudnya apa? Saya harus membuat reservasi. Saya tanya, reservation of what? Membuat reservasi apa? Mungkin maksudnya, luangkan waktumu. Saya akan bawa jam tangan ini. Tapi lihat tuh bahasanya ya. I will bring it for you when you get to Indonesia. Kan salah. Mestinya I will bring it for you when I get to Indonesia. Ya namanya orang Korea ya, bahasa Inggrisnya memang nggak bagus lah. Terus dia bilang, saya tanya reservasi apa? Dijawabnya juga ngaco. I have already bought it for you, dia bilang. Saya tanya reservasi apa? Saya pikir reservasi itu meluangkan waktu saya kali gitu ya. Terus dia jawab, I have already bought it for you. Saya sudah beli ini untuk lu, kira-kira gitu. Udahlah, saya anggap aja saya ngerti gitu ya. Saya bilang, so, are you coming to Jakarta? Apakah Anda akan datang ke Jakarta? Kan dia bilang dia mau bawa ke Jakarta. Terus dia jawabnya, it will happen in the next 2 months. Maksudnya dalam waktu 2 bulan ke depan dia mau datang ke Jakarta bawa jam tangannya yang 300 juta itu. Terus dia bilang, hari ini adalah hari keberuntungan saya. Saya tanya, kenapa? Dia tanya saya, lu tahu nggak kenapa saya belikan Anda hadiah itu? Saya bilang, no, I don't have any idea. Lu menang lotre? Bukan. I use some profit invested in my crypto. Nah, sampai di sini saya sudah mulai, kayaknya ini pick butchering scammer, tapi yang wanita. Karena kan sekarang modusnya, kalau pick butchering scam itu kebanyakan modusnya nawarin investasi kripto. Saya pura-pura kagak tahu, saya cuma nanya, kripto apa? Bitcoin. Dia bilang yes, dia bilang. Terus saya nanya, bagaimana lu bisa dapat profit? Bitcoin kan lagi melemah. Iya betul lagi melemah, tapi enggak permasalahan, tidak
punya efek buat saya. Seakan-akan mau kasih lihat bahwa dia jago trading kripto atau trading Bitcoin. Dia kasih lihat nih akunnya gitu ya. Dia bilang, nah di sini saya mulai menilai, ini orang bodoh. Dia bilang apa? I just started this month. Saya baru mulai bulan ini. Tadi Anda lihat apa? Mulai conversation-nya tanggal 3 Juli ya. Oke lah, kita anggap dia mulainya bulan Juni dah. Artinya dia baru mulai 1 bulan kan? Artinya dia baru mulai main kan? Tapi dia bilang, and I only withdraw my assets 1 or 2 times a month. Jadi dalam 1 bulan saya hanya narik 1 sampai 2 kali. Asumsilah dia baru main bulan Juni. Artinya dia pemain baru kan? Pemain baru. Tapi kalau saya nangkep dia mau memberikan impresi meskipun saya baru, saya udah pinter gitu ya. Saya cuma narik sebulan maksimum 1 sampai 2 kali. Saya kasih emoticon orang tepuk tangan sama jempol. Kemudian ini yang mulai lucu. Sekarang saya mau melakukan sebuah bisnis dengan kamu. I want to know how strong our faith is. Di sini mulai saya nggak ngerti juga bahasa Inggrisnya. I want to know how much you want me to be happy. Juga ngaco kan bahasa Inggrisnya. Terus saya tanya, apa yang kamu mau tahu gitu ya. Nah di sini dia mulai menunjukkan kedunguannya. I want you to learn crypto with me. Saya mau kamu belajar kripto sama saya. Terus dia bilang, saya tertarik di kripto dan saya mau kamu juga tertarik di kripto. Ya saya pura-pura aja mula-mula. Udah mulai sebel sih gitu ya. Yes, you can teach me in Jakarta, saya bilang. Of course you can, but before I go to Jakarta, sebelum saya ke Jakarta, I think you need to know some basic skill and operation. Terus saya bilang, please tell me. Ya dia ngoceh lah, kamu mesti beli kripto pada saat di sini nih, Anda lihat aja. You must be familiar with how cryptocurrency are profitable and how to buy and sell them. Ya, maksudnya beli, sebelumnya dia bilang beli di titik rendah, jual di titik tinggi. Nenek saya juga tahu sih kalau gitu ya. You need to know what the profit point is. Karena saya udah mulai kesel nih sama anak kecil ini. Anaknya masih muda lah, baru 20 tahun gitu ya. Saya bilang, I already know it. Saya sudah tahu, saya bilang. Saya review Bitcoin cukup banyak di YouTube channel saya. Saya kan jujur, saya nggak bohong. Karena dia tahu saya dari Instagram, mungkin dia nggak tahu channel YouTube saya. Saya ngomong terus terang kan, maksudnya saya cuma mau ngasih tahu, udahlah jangan coba nipu saya gitu ya. Tapi dia sepertinya nggak ngerti gitu maksud saya gitu ya. Malah sok ngajarin lagi, kamu harus menggunakan international exchange ya yang sama seperti yang dia pakai sehingga kita dapat mensinkronkan data kita. You understand? Saya mau ketawa aja. Mensinkronkan data kita. Data apa sih lu ngomong? Saya belaga bego aja gitu ya. Terus di sini dia bilang Bitcoin is just one of the cryptocurrency. Ya padahal kan saya bilang, saya udah review Bitcoin. Nah dia juga bilang kan sebelumnya dia tradingnya Bitcoin. Sekarang dia bilang Bitcoin hanya salah satu. Lah, kecuali dia bukan main Bitcoin gitu ya. Di sini aja udah nggak nyambung gitu ya. Oke lah, saya tanya, lu pakai crypto exchange apa di Korea? Terus dia nggak jawab langsung. Adalah dia jawab satu namanya Easy Fund lah, adalah dia. Cuman sini saya nggak taruh di sini. Easy Fund, saya nggak ngecek lagi lah Easy Fund itu apa gitu ya. Terus dia bilang, I just want to be ready to learn crypto from your teacher. Kan salah dia. Harusnya you just want to be ready to learn crypto. Udahlah, saya ngerti maksudnya Anda harus siap-siap untuk belajar kripto dari guru lu, maksudnya guru elunya dia gitu.
Don't forget that I'm your teacher. Jangan lupa, saya guru lu. Saya mau senyum aja, mau ketawa, mau muntah gitu ya. Nah, sini saya udah mulai muak nih, saya bilang. Kenapa sih lu ngotot saya harus belajar kripto sama lu? Saya tahu kripto, saya tahu blockchain dan sebagainya. Saya juga review mengenai kripto, mengenai blockchain di dalam YouTube channel saya. Saya jujur kan? Aduh, dia masih nggak ngerti gitu. Dia bilang apa? I would like to invite you to join and invest in cryptocurrency with me. Saya mau Anda mengundang lu dan Anda untuk join berinvestasi cryptocurrency bersama-sama saya. Padahal di awalnya saya bilang, kenapa sih lu ngotot saya untuk belajar kripto sama lu gitu. Saya bilang lagi di sini udah mulai nyelekit saya ngomong, udah mulai sebel gitu ya. Sorry, saya bilang, saya nggak tertarik investasi di kripto. Saya menginvestasikan uang saya di proyek-proyek saya. Bahkan sekarang pun saya masih mencari beberapa investor untuk sebagai penyandang dana dari proyek-proyek saya. As you okay? Apa sih ini? Mungkin maksudnya are you okay? Lah, lu nggak baca bahwa saya nggak interest, malah nanyanya salah. As you okay? Terus saya bilang, what do you mean? Am I okay? Maksud lu, apakah saya oke? Gitu maksud saya. Terus dia mulai kesel juga. Dia bilang, how can I trust you to give me even a little? Nggak ngerti saya. Maksudnya dia kesel gitu. Seakan-akan saya tidak mempercayai dia. Iyalah, orang blow on gitu kan. Intinya kalau saya nangkep ya, bagaimana saya bisa percaya sama lu? Maksudnya dia. Bagaimana saya bisa percaya sama lu kalau lu tidak percaya sama saya sedikit pun? We split up. Seakan-akan saya udah pacaran gitu sama dia. Padahal baru dari tanggal 3. We split up. Kita putus. I don't understand what you mean, saya bilang. Nah, saya kasih emoticon orang tepuk tangan. We split up. Hore. Terus dia bilang lagi, how can I trust you if I'm not even familiar with crypto? Apa sih ngomongannya? It will be best for us to split up. Oke dah, kita putus aja, dia bilang. Saya masih tanya, why do you want and insist me to learn crypto from you? Kesel kan saya, Anda baca di bawah itu, don't teach fish to swim. Jangan ngajarin ikan berenang. Maksudnya saya ini ikan, saya pintar berenang. Jangan ngajarin saya si ikan ini yang sudah pintar berenang. Gitu maksud saya. Saya ketawain aja. Saya ketawain. Terus masih dia jawab. Berarti dia nggak ngerti gitu. When I come to Indonesia, you and I can trust you more because of our investment. Ngomong apa sih ini? Can you spend $200 on me? How can I trust you? Nggak ngerti juga saya. Mungkin maksudnya, mau nggak lu invest? Dia mula-mula nawarin $200. Kalau lu nggak mau invest $200, bagaimana saya bisa percaya sama lu gitu maksudnya. Loh, memang gua kenapa harus lu percaya sama gua? Mau juga saya kenapa harus percaya sama lu kan gitu kan? Ya saya ledekin, saya kasih stiker orang lagi ngitung duit. Dia kasih tanda jempol gitu. Sambil dia jawab, oke. Hari kemarin, ini kan today berarti kemarin gitu ya. Malam itu jam 8:11. I thought you had dinner. What did you eat? Loh, katanya mau putus. Katanya mau putus. Ya saya bikin nyelekit dah. You said that we split up. Katanya kita putus. Kok masih nanya-nanya apakah saya pikir Anda sedang saya rasa Anda sedang makan malam gitu ya. Ya saya jawab, katanya kita putus. Kan saya ngeledek gitu kan. Dia jawab, thank you for not remembering me. Terima kasih untuk melupakan saya. Ya sudah. Maksud saya, kenapa saya satu persatu saya ini. Nah inilah sebenarnya, kalau saya mau mempermainkan dia, bisa dia puji-puji saya puji-puji dia. Pasti ujung-ujungnya dia kasih satu akun, cuman saya nggak mau berlama-lama lah, saya nggak punya waktu buat orang seperti ini. Ujung-ujungnya kalau saya termakan oleh rayuan dia, karena salah satunya dia sudah belikan saya jam tangan 300 juta,
Kalau saya orang bodoh mungkin disuruh invest cuma $200 mungkin ikut. Padahal nanti website yang dikasih ke saya itu website bodong. Website sindikat dia yang kalau saya transfer uangnya tidak ditradingkan kripto ya dimakanlah sama dia. Atau kalau saya pun transfer tadi $200 mungkin awalnya saya dikasih menang gitu ya. Tapi setelah itu saya disuruh mungkin invest $1.000 terus sampai naik sampai akhirnya ya saya kalah. Tapi kan mungkin saya terus percaya sama dia karena nggak mungkin lah dia mau nipu saya karena dia kan sudah sudah belikan saya jam tangan yang 300 juta. Masa sih dia mau tipu saya kan begitu bisa, ya kan? Tapi tipuannya sorry nggak kena gitu kan saya sudah bilang don't teach fish to swim, jangan ngajarin ikan berenang, oke? Jadi itu saja, ini cuma sebagai ide gambaran bahwa hal seperti ini bisa juga terjadi sama Anda. Jadi kalau ada tawaran seperti ini, terserah Anda. Anda mau mempermainkan dia, monggo. Kalau saya nggak ada waktu untuk mempermainkan penipu ini. Saya ketusin aja gitu ya. Saya nggak mau buang-buang waktu. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.